Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perkenalkan nama saya Irma Cinta Nurmala SPD dengan nomor induk mahasiswa PPG 22372318287, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi keunikan tari kreasi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mari silakan disiapkan dulu. Siap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang kita presensi dulu. Anissa Astika Hadir. Anissa Destiani Hadir. Rahmat Hadir. M. Fadli Hadir. M. Fauzan Hadir. Sri Apriani Hadir. Fardian Hadir. Siti Azra Sukarya Hadir. Raihan Rafa Hadir. Rehan Hadir. Rizkia Hadir. Saumi Hadir. Siti Aisyah Hadir. Siti Febrianti Aprilia Fahri Hadir. Rama Hadir. Siap belajarnya? Siap. Ngantuk gak? Enggak. Kita ice breaking dulu yuk. Gitu. Kalau Bunda kasih kode tepuk 1 berarti ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang sama Bunda diacak 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 atau 1, 5, 3. Konsep? Siap. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan belajar hari ini tentang bab 5, yaitu keunikan tari kreasi. Oke, sebelum dilanjutkan, Bunda mau tanya dulu. Ada nggak yang udah baca-baca? Apa itu tari kreasi? Tuh, Astika. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada pola tari yang berbeda. Bentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Oke, tepuk tangan dong. Selain itu, apa fungsi dari tari kreasi? Coba, ya, ada nggak? Masih ingat nggak? Ada. Rehan? Setiap karya tari kreasi yang diciptakan mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut: sebagai sarana hiburan atau pergaulan, atau disebut juga social dance, dan ini disajikan dengan tujuan untuk menghibur para penonton. Kedua, sebagai sarana upacara agama dan upacara adat, biasanya ditarikan dalam rangkaian upacara yang diadakan. Dan yang terakhir dan ketiga, sebagai media pertunjukan yang ditarikan untuk dinikmati keindahan-keindahan yang diungkapkan melalui gerak tubuh. Oke, cukup. Jika kalian menguasai bab
Nusantara, ya. Misalnya tarian Gege tadi, Betawi. Kalau tarian Seringki dari Jawa, tari Jaiwangan dari Jawa Barat, tari yang tepuk ini dari apa namanya? Itu. Ini ada LKPD yang harus dijalankan oleh kelompok dan oleh individu. Silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalian mengamati sebuah tarian, ya, media pembelajaran dulu amati. Nanti setelah itu kalian mendiskusikannya dengan kelompok dengan cara mendiskusikan hal-hal yang seperti apa tadi? Apa itu yang itu di sebelah sana? Nah, di sini ada tulisannya, bentuklah kelompok beranggotakan 5 orang. Amati pertunjukan tari kreasi di media pembelajaran yang ditayangkan, lalu kerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nanti tarian apa yang akan ditayangkan? Asalnya dari daerah mana? Jenis tariannya jenis tarian apa? Lalu pesan kelompok ini, misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, terhadap tarian tersebut itu bagaimana? Ya. Lalu di sana ada keunikan tari. Keunikan tarinya itu meliputi apa saja? Geraknya, ya. Terus kostumnya, seperti warna, pakai kebaya kah atau tidak pakai baju kah? Ya. Musiknya, musik gaya apa? Apakah tradisi atau non tradisi? Properti yang dipakai ada enggak? Gitu. Itu menyimak. Oke. Nanti hasilnya dipresentasikan ke kelompok ke depan. Ya, menurut gaya kelompok kalian masing-masing. Nanti diberi kesempatan dari tiap kelompok untuk bertanya. Kenapa ngambil itu? Jadi tinggal simak kita buat. Oh, pendapat saya begini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Untuk materi ke hari ini, kita masuk di bab 5 dengan materi tari kreasi. Alur pembelajaran dari gerak tari kreasi yang pertama, pengertian tari kreasi. Alur kedua, karakteristik. Alur ketiga, fungsi. Alur keempat, jenis. Dan alur kelima, keunikan gerak. Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Dan 4.1, memeragakan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi karya seni tari. Yang pertama, memahami pengertian tari kreasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tari kreasi. Yang ketiga, memahami keunikan gerak tari kreasi. Keempat, mengidentifikasi ragam tari kreasi. Yang kelima, mengkomunikasikan gerak tari kreasi baik secara lisan ataupun tertulis. Sekarang kita bahas pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik tari kreasi. Seni tari kreasi lebih banyak mengutamakan gerak hasil dari eksplorasi.
Makna atau pesan yang ada di dalam tari kreasi adalah sebagai bentuk ungkapan ekspresi pribadi. Seni tari kreasi bisa menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi. Seni tari kreasi juga tidak menunjukkan identitas kultural. Gerakan pada seni tari kreasi lebih luas dan fleksibel berdasarkan rekaan penarinya. Mari kita bahas tentang fungsi tari kreasi. Fungsi tari dalam kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tari sebagai sarana upacara, 2 sebagai hiburan, 3 sebagai seni pertunjukan, dan 4 sebagai media pendidikan. Mari kita beralih ke jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tertentu. Berbeda dengan kawasan Asia, perkembangan seni termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari baik di Nusantara maupun di luar Nusantara atau mancanegara. Jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Tari kreasi berpola tradisi. Tari kreasi berpola tradisi adalah tari yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Yang kedua adalah tari kreasi baru yang tidak berpola pada tradisi atau disebut dengan non-tradisi. Tari yang merupakan ungkapan emosi manusia secara bebas atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosional yang mana tidak terikat oleh sebuah bentuk tari tradisi. Salah satu hal yang membedakan tari kreasi tradisi dan tari kreasi baru yaitu sumber gerak tarinya. Dalam hal ini, sumber gerak tari pada tari kreasi baru yaitu 1. Pada selalu berpijak pada kenyataan duniawi. 2. Bertumpu pada kebebasan berekspresi serta kreativitas individu. Keunikan gerak tari tradisi itu dilihat dari koreografi dan teknik gerak tari kreasi. Hal itu dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Keunikan gerak tari, contohnya tari gegot dan tari ronggeng blantek, juga tari saman. Tari gegot itu merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini pada tahun 1976. Tarian ini menggambarkan kehidupan para remaja putri. Tari ronggeng blantek. Tari ronggeng blantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blantek. Tari saman. Tari saman dalam beberapa literatur menyebutkan tari saman dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Geneduk jegur sinaksenan kumeter kadia papater kanca-kanca henge-henge bintang-bintang saja manjat ke pahalan gendingan kira pilih kendang ngemprang gerak tepat kepapak kadia waladan kan tumiba.
siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi karya seni tari. Yang pertama, memahami pengertian tari kreasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tari kreasi. Yang ketiga, memahami keunikan berat tari kreasi. Keempat, mengidentifikasi ragam tari kreasi. Yang kelima, mengkomunikasi. Ya, baik anak-anak, sekarang sudah didiskusikan, sudah selesai mendiskusikannya. Diisi sayang sekarang. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, Bunda kasih kesempatan. Ya, Rehan, ada apa? Bunda kurang mengerti tentang tari kreasi. Bunda bisa tolong menjelaskan lagi mengenai materi tentang tari kreasi. Oke, yuk, siapa yang mau menjawab? Ya, yuk. Menurut saya, tari kreasi itu adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari daerah atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Ya, mudah-mudahan itu Rehan bisa mendengar ya jawabannya. Silakan, ada pertanyaan lain? Yuk, Rama, silakan bertanya. Apa itu karakteristik tari kreasi? Yuk, siapa yang mau jawab? Yuk, Rahman. Menurut saya, karakteristik tari kreasi itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, tari kreasi lebih banyak mengutamakan gerakan eksplorasi. Yang kedua, makna atau pesan yang ada di dalam tari kreasi adalah sebagai bentuk ungkapan ekspresi pribadi. Yang ketiga, seni tari kreasi bisa menunjukkan kebebasan, kreativitas, secara koreografi. Yang keempat, seni tari kreasi juga tidak menunjukkan identitas spiritual. Yang kelima, gerakan pada seni tari kreasi lebih luas dan fleksibel berdasarkan rekaan penarinya. Yang keenam, dibandingkan dengan seni tari tradisional, waktu pertunjukan pada tari kreasi terbilang lebih singkat. Dan yang terakhir, penari lebih leluasa dalam membuat rekaan atau gerakan sesuai dengan gaya yang mereka inginkan. Oke, siapa lagi yang Mbak kurang mengerti? Yuk, mau nanya apa? Bun, apa saja sih fungsi tari kreasi itu? Fungsi tari kreasi, siapa yang bisa jawab? Yuk. Tari kreasi memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam. Pertama, tari kreasi dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi seni yang memungkinkan penari dan koreografer untuk menyampaikan ide, emosi, atau cerita melalui gerakan tubuh dan tata panggung. Selain itu, tari kreasi seringkali menjadi medium untuk mengeksplorasi inovasi dalam dunia seni pertunjukan, menggabungkan unsur-unsur
unsur baru untuk menciptakan pengalaman yang segar dan unik. Ya, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak Fauzan. Tanya apa? Kreasi ada apa aja, Bu? Jenis-jenis tari kreasi, ada yang bisa jawab? Oke, coba jawab. Pertama, tari kreasi berpola tradisi. Yang kedua, tari kreasi tidak berpola tradisi atau multi-tradisi. Oke, kasih tepuk tangan dong buat tari. Sekarang waktunya untuk mempersiapkan presentasi. Ya, disiapkan dulu. Silakan kalau memang mau butuh waktu untuk literasi, baca-baca dulu. Sudah sampai mana penulisannya? Bagus. Yuk, penulisan ini udah nyampe mana? Sampai mana tadi? Kalau yang kepala aksesoris, pakai bunga, pakai ini juga aksesoris. Kalau properti itu sesuatu yang digerakkan. Ya. Ya. Pesannya dari sini pesan tentang tarian tersebut kami apa? Kamu kesini melihatnya apa? Olahannya berupa diagonalkah, luruskah, itu. Terus kostumnya, apakah kostumnya itu norak atau tidak? Perpaduan warnanya bagaimana? Jadi memberikan kesan gitu, penilaian terhadap apa yang dipakai, bagaimana gerakannya, orangnya. Baiklah, kini waktunya untuk mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya. Yuk kelompok A, silakan ke depan perwakilan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut pendapat kelompok kami tentang jenis tarian yang tadi itu tarian bentang-bentang dan asal daerah yaitu daerah Jawa Barat, dan jenis tariannya adalah tari kreasi tradisi. Nah, pesan yang diliput dari kelompok kami yaitu kesan pada tarian ini memperlihatkan kreativitas dan kebebasan dalam kebebasan mengekspresikan diri, dan pola lantai yang digunakan beragam, memiliki level atas untuk ditarikan karena banyak gerakan yang susah untuk digerakkan. Baik keunikan tari juga meliputi satu gerakan yang menghubungkan elemen-elemen seni, bela diri atau akrobatik seperti dalam tari asli, dan kostum yang digunakan itu menggunakan kebaya. Musik yang digunakan itu musik dari Jawa Barat, dan properti yang digunakan hanya properti selendang. Oke, ada yang mau ditanyain dengan pernyataan? Ya, silakan. Ya. Apakah di dalam tari bentang-bentang propertinya kostumnya berupa baju kebaya saja? Baik, masih banyak lagi, ada apa namanya yang di sini? Ada sanggul untuk di kepala dan ada bebelit. Oh ya, bebelit yang dipakai untuk di perut. Baik, Ya, boleh. bertanya lagi. Ada itu. Apakah kamu melihat adanya inovasi atau unsur kejutan dalam koreografi yang mungkin membuat pertunjukan lebih menarik? Untuk yang unik di dalam tari bentang-bentang ini yaitu pada gerakan yang menurut kelompok kami itu rada
agak sulit untuk ditirukan, seperti jungkir baliknya, seperti untuk pola lantai yang cukup sulit untuk ditirukan. Baik, ada lagi? Ada yang mau ditanyain? Udah, cukup. Oke, kita kasih semangat dan silakan. Terima kasih sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Udah. Silakan, udah direkam. Dari tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astika, saya dari kelompok 2. Dari kelompok B, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, langsung saja. Setelah kami mengamati judul tarian, yaitu Bentang-Bentang, asal daerahnya dari Jawa Barat, jenis tarian ini tari kreasi berpola tradisi. Pesan tentang tarian tersebut, gerakan tariannya sedikit kurang kompak, kostum lumayan cocok dengan tarian yang dibawakan. Terdapat pola lantai horizontal dan pola lantai diagonal berbentuk V. Gerakannya berputar dan berjalan. Kostum yang digunakan yaitu sambut, beber, kebaya, amplop, dan aksesoris lainnya. Musik yang digunakan yaitu iringan musik tradisional tari jaipong dari Jawa Barat. Properti yang dipakai yaitu hanya sendang. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, setuju semua. Oke, terima kasih. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok C. Saya dari perwakilan kelompok C akan membahas mengenai pengamatan yang tadi sempat kami lihat sebelumnya. Di wilayah negara tersebut ada beberapa asal daerah Jawa Barat, jenis tariannya dari kreasi tercapai materi tersebut. Tarian tersebut bagus, tetapi memiliki banyak kekurangan seperti penggunaan sendang dan gerakan tarian. Ada yang mau ditanyain nggak? Kesan-kesannya lengkap enggak? Oh, berarti udah setuju. Mau komen? Ya udah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan presentasikan kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan dari perwakilan dari kelompok G. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tarian yang tadi ditayangkan. Satu, judul tarian tersebut adalah tari Bentang-Bentang yang berasal dari daerah Jawa Barat dan jenis tarian yang berpola tradisional. Kesan tentang tarian tersebut menurut kelompok kami, kesan tari Bentang-Bentang menurut kami kelompok D sangat bagus dan gerakannya sangat bagus karena menggunakan gerakan yang menggambarkan keindahan dan keharmonisan alam. Tak hanya itu, properti yang digunakan seperti kain, selendang yang digerakkan cukup indah dan pola lantai yang digunakan cukup menarik perhatian para penonton. Dan kostum yang digunakan cukup nyaman untuk menarikkan tarian Bentang-Bentang. Tempat pertunjukan berada di luar ruangan yang mudah menarik perhatian penonton.
Keunikan tari bentang-bentang meliputi gerak, menggerakkan keindahan dan keharmonisan alam. Kostum yang dipakai kebaya biru, kain rok, kalung, dan melati. Musik yang digunakan iringan musik tradisional. Properti yang dipakai selendang atau kain dan hiasan kepala atau mahkota. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Apakah menurut kelompok kalian pesan tentang tarian ini begitu sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun? Iya, cukup sempurna. Baik, terima kasih. Mau nanya nggak tuh kelompok? Apakah ada yang mau tanya lagi? Saya dijelaskan kan kalau misalkan properti yang digunakan itu hanya selendang, kenapa kelompok Anda menggunakan kalung atau sanggul yang di atas kepala, bukankah itu masuk ke tata busana? Karena kan mahkota dipakai itu ada mahkota yang dulu Itu kan busana. Itu maksudnya tari. Ada lagi yang mau dikomplet? Saya enggak. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ternyata seru juga ya ketika kalian mendiskusikan sesuatu dengan kelompoknya, lalu dipresentasikan ke depan dan akhirnya ada tanya jawab di sana sini bahwa ternyata kita sangat membutuhkan literasi yang lebih luas ya. Makanya sama Bunda diberi kesempatan untuk menambah wawasan dengan menggunakan HP, dengan juga menuju global internet ya. Kita harus mengendalikan dunia ya. Kenapa? Jangan kita yang dikendalikan oleh dunia. Kita terus-terusan megang HP itu hanya untuk main game, tapi sebenarnya HP itu bisa membuat kita lebih luas, lebih bisa terbang kemana yang kita suka, tapi kita tetap diam di tempat. Tapi wawasan kita terus berkembang. Nah, itu yang Bunda sarankan buat kalian, jangan pernah terganggu oleh dunia luar, dunia barat, tentang kesenian-kesenian yang bisa merusak mental kita ya. Justru Bunda berharap tari kreasi khususnya di Jawa Barat atau khususnya di daerah kita Kabupaten Karawang itu justru bisa manca negara, bisa dikenal oleh orang luar, dan bahasanya harus bahasa bagus, harus kalimatnya kalimat bagus, harus suaranya nyaring. Istilahnya itu adalah apa? Itu istilahnya bahwa mereka menyukai tarian kita. Nah, siapa yang melestarikannya? Kita. Jadi kita aja nggak suka, apalagi orang lain. Jadi Bunda berharap kalianlah generasi penerus untuk melestarikan budaya Kabupaten Karawang. Itu minimalnya, maksimalnya Jawa Barat, maksimal laginya Indonesia. Oke, cukup sekian dulu. Silahkan disiapkan untuk pulang. Siap, berdoa mulai. Selesai, berdiri, memberi salam.